Shalom semuanya. Shalom semuanya. Selamat pagi ya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, walaupun nggak kelihatan senyumnya ya. Tapi dari raut wajahnya kelihatan nih kalau penuh dengan sukacita. Selamat datang buat Pembina Kristen. Selamat datang juga buat Kapolda dan para undangan. Terima kasih boleh bersama-sama di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita mau arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh ada pada pagi hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan bukan karena suatu kebetulan, bukan karena rutinitas, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memuji Engkau, sebelum kami bersorak-sorai bagi nama-Mu, siapkan hati setiap kami. Biarlah kami Tuhan boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh membasuh, kami boleh dilahirkan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Kami rindu boleh mengalami Tuhan. Baik yang kami di onsite ataupun kami yang online. Kami boleh mengalami Tuhan. Mungkin ada yang sakit, kami berdoa kesembuhan juga boleh terjadi. Mungkin kami boleh datang dengan pergumulan, tapi kami tahu Yesus adalah jawaban dari pergumulan kami. Kami tahu Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini, acara ulang tahun gereja kami Tuhan. Dan kami rindu melihat penyertaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bangkit diri. Kita mau semangat ya. Kita mau semangat. Kita berkumpul di sini. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang bertata di atas puji-pujian kita. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kita katakan berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Bagi Dia pujian untuk selama-lamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak. Katakan satu suara menyatakan keselamatan
penuh semangat, amin. Kita tahu dia adalah raja di atas segala raja. He's the King of Kings, amin. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Jesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Katakan tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Haleluya. Engkaulah yang besar. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Semuanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kasih-Mu. Engkau sungguh baik. Haleluya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Raja atas segalanya.
Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan begitu baik. Mari kita renungkan. Sepanjang kita ikut Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan? Apakah Tuhan hanya sertai kita dulu? Apakah hanya dulu? Tapi biarlah penyertaan Tuhan bukan cuma dulu, tapi sekarang, sampai sekarang Dia tetap menyertai kita. Bahkan sampai kekekalan. Kita mau sungguh-sungguh, kita percaya firman-Nya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari dan tidak menjadi lelah. Ia berjalan dan tidak menjadi lesu. Kita mau alami penyertaan Tuhan. Kita boleh tetap dikuatkan, kita boleh tetap maju. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu lagu pujian yang mengatakan semuanya baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Senang jemaat Tuhan, kita mau bangkit diri. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan
rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lepas dari rencana Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang mengontrol seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima segala pengagungan. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja, Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Kaulah penguasa tunggal di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur atas segala kebaikan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu. Haleluya.
akan hidupku berarti semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, seorang hambanya, semua baik, semua baik. Kau, saya persilakan tempat dan waktu. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua amat baik. Kau jadikan hidup berarti. Bapa di surga, sungguh luar biasa kebaikan-Mu buat kami. Itu bukan hanya cerita, tapi fakta yang kami alami. Pagi ini, kami semua ada di tempat ini. Ini adalah bukti kebaikan-Mu. Dan kalau sebentar, kami akan membaca, kami akan mendengar, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus, pemilik firman itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Iya, ini ciri khas kita sebagai anak Tuhan. Kalau ditanya apa kabarnya, jawabannya pasti luar biasa. Ini jawaban iman. Walaupun bisa jadi ada yang sedang tidak enak badan, sedang dalam kondisi sakit. Tetapi manakala ditanya apa kabarnya, jawabannya pasti luar biasa. Ini gaya kita sebagai orang Kristen. Sebabnya ini juga gaya saya. Ketika saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan tanya, apa kabarnya? Kalau tidak ada yang jawab, saya turun saja, batal menyampaikan firman Tuhan. Karena yang hadir berarti bukan orang percaya. Karena kalau orang yang percaya pasti jawabannya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Pendeta Ali yang sudah mengundang saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini dalam suasana acara khusus, yaitu ulang tahun GPKDI yang ke-20. Betul? Jangan sampai saya salah. Saya selaku Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, ketika saya dihubungi, saya selaku pendeta, satu sisi selaku Pembimas, tapi yang utama saya sebagai pendeta. Tidak akan mungkin saya berkata, maaf Pak Ali, saya gak bisa untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau begitu, saya pecat aja sebagai pendeta. Dipuji Tuhan, saya diundang dan itu sebabnya saya katakan siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin jemaat yang ada di tempat ini bukan orang-orang yang baru mengenal Kristus. Karena secara keseluruhan tadi sudah dikatakan GPKDI sudah 20 tahun ada di sini. Itu berarti sudah lama mendengar berita Injil. Dan itu sebabnya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya bersyukur boleh ada bersama-sama dengan kita di sini. Sebelum saya lanjut, siapa tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi,
ketemu dengan saya di pasar, di mana saja, jangan sungkan menyapa. Selamat pagi Pak Pendeta. Atau kebetulan lewat di Kota Baru, ada kantor Kementerian Agama, di sana silakan mampir. Tapi kalau mampir di kantor Kementerian Agama, khususnya di ruangan Bimas Kristen, siap membicarakan soal pelayanan gereja. Kalau bicarakan yang lain, maaf, no. Ya, tapi kalau bicara soal pelayanan, gereja apa saja, pasti saya semangat dan kita akan tutup dengan doa bersama. Itu kebiasaan saya di kantor. Baik, dalam kesempatan yang indah ini, dalam suasana ulang tahun, saya diberikan tema untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu dipanggil untuk titik-titik. Iya. Dipanggil untuk titik-titik. Sudah ada di depan. Kita dipanggil untuk mengasihi. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi. Berbicara soal mengasihi, tidak gampang, tidak mudah melakukannya. Mengucapkannya gampang dan mudah. Ya, saya mengasihimu oleh karena kamu cantik. Saya mengasihimu oleh karena kamu baru saja ngasih saya uang belanja. Saya mengasihimu oleh karena kamu baru saja membantu saya menyelesaikan tugas kuliah saya. Saya mengasihimu oleh karena saya mengenalmu. Saya mengasihimu oleh karena kita satu keluarga. Gampang dan mudah mengucapkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah melaksanakannya. Betul Bapak Ibu? Mengucapkan saya mengasihi Pak Pendeta. Saya mengasihi anggota jemaat saya. Saya mengasihi saudara. Oleh karena kita satu gereja, satu jemaat. Gampang. Tetapi realnya, kenyataannya tidak gampang, tidak mudah. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, walaupun kita sesama sudah menjadi orang percaya sebagai orang Kristen, tidak gampang, tidak mudah untuk melakukannya. Nah itu sebabnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, apa yang perlu kita lakukan agar kita mampu melaksanakan kasih kepada siapapun. Oke, ya. Next. Saya coba pakai ini tapi nampaknya. Ya. Saya sudah katakan tadi, bicara soal kasih gampang. Tapi bagaimana melaksanakannya? Saya sebagai pendeta, gampang saya berkhotbah. Gampang saya menasihati orang lain untuk mengasihi. Bu, kasihi suamimu, kasihan dia. Atau kepada suami, Bapak, kasihi istrimu. Gampang. Saya bisa berulang-ulang berkhotbah menasihati jemaat. Tetapi bagaimana real saya sebagai pendeta? Bisakah saya mengasihi orang yang menyakiti saya? Bisakah saya mengasihi orang yang tak peduli dengan saya? Bisakah saya mengasihi orang yang menyinggung saya? Bisakah mengasihi orang yang memaki saya, memarahi saya? Saya pendeta, saya manusia. Bisa jadi naik darah, tersinggung saya. Dengar orang, apa tuh Pak Pendeta Burtono? Bukan dia pandai, khotbah, hanya pandai ngomong. Kok saya dengar begitu? Bisa enggak saya tetap mengasihi dia? Tidak gampang. Tidak mudah. Tetapi dari nas firman Tuhan, mari kita bersama-sama baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8.
Dalam ayat 7 dikatakan di sana, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita dapat mengasihi orang lain tidak hanya dalam bicara, tapi real kenyataan manakala kita sudah menerima Yesus. Menerima kasih itu dalam diri kita. Itu pertama dan utama, tidak ada tawar-menawar. Sudah 20 tahun gereja ada di sini. Kita sudah 20 tahun mungkin sudah bergabung di sini. Saya sudah sejak dalam kandungan sudah menjadi orang Kristen. Bahkan sudah melayani sejak dalam kandungan oleh karena mama saya, ibu saya tercinta adalah juga hamba Tuhan. Ketika saya masih dalam kandungan, saya ikut ngajar sekolah minggu. Karena mama saya dulu ngajar sekolah minggu sebagai hamba Tuhan. Tetapi sudahkah saya menerima Yesus sang kasih itu dalam diri saya? Puji Tuhan Bapak Ibu. Setelah berjalan waktu, ketika saya SMP kelas 2, 1978, baru saya percaya terima Yesus. Jadi orang Kristen sejak dalam kandungan. Jadi orang Kristen sejak kecil. Oleh karena orang tua hamba Tuhan. Tetapi baru percaya terima Yesus sang kasih itu. Baru ketika saya kelas 2 SMP. Saya mau tanya kita di sini. Kita bisa evaluasi dan koreksi diri sendiri. Kita akan bisa mengasihi siapapun manakala kita memiliki kasih itu dalam hidup kita. Kasih itu adalah Yesus sendiri. Sudahkah kita percaya terima Dia dalam hidup kita? Itu yang pertama dan utama. Kalau belum, jangan repot-repot Bapak Ibu harus pergi dengan Pak Pendeta, harus didoakan. Langsung dalam hati katakan, Tuhan saya percaya terima Engkau. Nanti pelayanan selanjutnya, konseling atau lanjutan dari itu boleh sampaikan dengan Pak Pendeta dalam hal peningkatan kehidupan kerohanian kita. Jadi yang pertama dan utama Bapak Ibu, tidak ada hal yang lain. Kalau kita mau mengasihi orang lain, dan kita akan mampu mengasihi siapapun, manakala kasih itu ada dalam diri kita. Sang kasih itu adalah Yesus sendiri. Ya. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya, saya tidak panjang lebar karena mengingat ini situasi COVID memang dibatasi. Ya, itu. Yang kedua, barang siapa dalam ayat 8 dari 1 Yohanes pasal 4 itu. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, yang kedua adalah hidup dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah menerima kasih itu, menerima Yesus sang kasih itu, oleh karena sang kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah sang kasih. Kita sudah terima dia sudah ada dalam kehidupan kita. Tetapi hari-hari kehidupan kita, kita harus hidup bersama dengan sang kasih. Sang kasih itu adalah Yesus sendiri. Pak Pendeta, gimana sih caranya supaya bisa hidup dengan Yesus sang kasih itu yang sudah saya percaya, sudah saya terima, sudah ada dalam kehidupan saya. Saya mau hidup bersama dengan dia hari lepas hari. Gimana caranya? Contoh kasus ini, kita beribadah. Ini bentuk wujud real nyata kita mau hidup bersama dengan sang kasih. Tadi malam sebelum tidur sudah berdoa? Belum. Bangun tidur, setelah bangun apa yang kita lakukan? Berdoa atau tidak? Sudah baca firman Tuhan? Bangun tidur, baca firman Tuhan, beribadah sendiri, beribadah dalam keluarga, beribadah jemaat seperti ini.
Ini adalah wujud kita hidup bersama dengan Sang Kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang sudah percaya terima Dia. Kalau kita mau hidup bersama dengan Dia, yang harus kita lakukan, yang harus kita buat adalah setia dan taat untuk beribadah. Amin Bapak Ibu. Beribadah itu bisa beribadah sendiri, bisa beribadah bersama-sama, bisa beribadah berjemaat. Ini cara kita supaya Sang Kasih itu menguasai kehidupan kita. Saya punya kebiasaan baru 1 tahun ini. Kalau dulu ketika istri saya masih ada, ya, istri saya dipanggil Tuhan pas September, ya, kalau ada anak saya di sini, September tahun lalu. Sebelumnya kami biasa di rumah, ada ibadah, walaupun 3 orang, ya, istri, saya, anak, ya, lalu kalau ada keluarga yang datang, kita ajak. Ya, ibadah dalam Quran, baca firman Tuhan, habis baca doa. Nah, setelah istri dipanggil, Tuhan sudah bersama dengan Bapa di surga, sempat mandek. Tidak ibadat, tidak doa, tidak baca firman Tuhan. Ya, manusiawi, biarpun Pak Pendeta, tapi saya diingatkan. Kalau mau hidup bersama dengan Sang Kasih, dengan Sang Tuhan itu tetap bisa senyum, tetap bisa sukacita, tetap bisa bersama-sama dengan orang lain. Harus setia bersama dengan Dia. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan doa. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Maka setiap hari, subuh, teng, 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 tidak ada bel gereja ya. Tapi yang punya kawan kita kan ada. Ya kalau udah subuh itu kan teriak mereka. Mereka bangun, saya juga bangun. Ya mereka keluar rumah, pergi ke tempat, jam 4 itu, jam 4. Ya. Saya nggak tahu di Gajah Mada ini ada enggak tuh bunyinya itu. Tapi saya di Kota Baru tuh ada. Itu menolong saya, ingat saya bangun juga. Walaupun tidak panjang lebar, kebetulan apa? Sekarang alat canggih, tidak perlu cari Alkitab. HP biasanya dekat. Buka HP, baca aja. Baca, terima kasih Tuhan. 1 ayat, 2 ayat. Itu lanjut lagi tidur. Tapi kadang-kala lanjut untuk baca, renungkan. Kadang-kadang ada ayat yang jadi berkat buat saya. Saya sebagai pendeta, saya mau berbagi, itu yang saya lakukan. Di grup pendeta, di grup Bimas Kristen, di grup hamba-hamba Tuhan, saya kirim ayat firman Tuhan yang memberkati saya. Bapak Ibu, tak terasa, hari lepas hari dilewati, bisa senyum, bisa gembira, walaupun istri tercinta sudah tidak lagi bersama, kadang-kadang malam-malam waktu tidur, kan biasa waktu dia masih ada, tangan saya, Ma, sekarang masih juga kadang-kadang. Ya, teringat. Ya puji Tuhan anak saya yang tercinta, kadang-kadang dia Pak, paling sebentar dia ke tempat tidur, lalu keluar lagi. Bisa melewati itu oleh karena Sang Kasih Yesus ada dalam hidup saya. Dan ini yang mau saya bagikan buat kita. Susah kita mengasihi orang lain, menghadapi persoalan, susah kita mau senyum. Susah buat kita untuk tetap gembira, tetap semangat, bekerja dan sebagainya. Tapi manakala Sang Kasih itu ada dalam diri kita, kita akan bisa menyanyi, kita akan bisa senyum walaupun ada persoalan. Amin. Itu sebabnya, lihat, orang Kristen manakala ada yang meninggal, kumpul. Ada yang nangis di dalam. Tapi setelah itu, ada nyanyian, pujian,
Kenapa bisa nyanyi? Kok orang duka, sedih, meninggal kok malah nyanyi? Itu pertanyaan dulu waktu saya tahun 83 pelayanan di Gereja Pantai Kosta di Klaten, Jatinom, Jawa Tengah. Pertama kali orang Kristen meninggal dan dimakamkan secara Kristen. Saya tadi sudah cerita dengan Pak Pendeta, saya pengalaman pelayanan justru buat melayani di Gereja Pantai Kosta Indonesia. Tahun 1983-1984, ketika saya sedang belajar di STT di Jogja. Nah, jemaat yang kita layani sudah jadi orang percaya, sudah jadi orang Kristen, meninggal. Keluarganya sudah bilang, yaitu kita harus ikut tata cara Kristen pemakaman. Yes, oke. Singkat aja. Lalu waktu malam, yaitu kita pada acara pemakaman nyanyi. Orang pada keluar. Ramai sekali di luar rumah, ramai sekali. Itu nonton. Bagi mereka unik, lucu. Oleh kenapa? Orang meninggal, duka kok malah nyanyi. Kalau kita sudah biasa ya, enggak ada lagi yang lucu di situ. Kita sudah biasa, malah kalau enggak nyanyi, jadi lucu. Iya, betul kan? Kalau kita dalam pemakaman, kalau enggak nyanyi, lucu. Tapi bagi orang yang lain, kita nyanyi malah lucu dia. Tapi itulah oleh kenapa? Ada Sang Kasih, Sang Roh Kudus, Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Yang bisa membuat kita tetap senyum. Kita mampu mengasihi orang lain kalau itu ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki kasih itu, jangan miliki sendiri. Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup oleh kasih. Yohanes 3 ayat 16 juga berkata di sana, karena begitu besar, apa? Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang sudah percaya, kita yang sudah menerima dia, sudah memiliki hidup yang kekal itu, kita menikmati kebersamaan dengan dia hari lepas hari. Jangan sendirian, kalau makan tuh jangan makan sendiri. Harus belajar berbagi. Kita harus merangkul orang lain, mulai dari keluarga kita. Siapa keluarga kita yang belum percaya, belum menjadi anak Tuhan, kita rangkul, kita bawa. Ini poin yang ketiga. Nyatakan tindakan kasih itu. Kalau kita mengasihi mereka, nyatakan kasih itu. Kita bawa juga mereka. Bawa mereka untuk mengenal Sang Kasih itu. Setelah mereka mengenal Sang Kasih itu, mereka menerima Sang Kasih itu. Tadi saya sempat ngomong juga dengan Pak Pendeta Pak Gembala di sini. Saya dulu tinggal di Santan. Kami punya ada tetangga. Saya sampai sekarang masih panggil dia mama, maknya. Dia agama bukan Kristen. Gitu. Kemudian satu saat saya dengan almarhum istri saya yaitu berkunjung ke rumahnya karena itu di samping rumah. Bicara, nah istri saya karena sama-sama wanita lebih lama bicaranya, itu cocok, itu maknya itu dengan istri ngomong. Satu ketika ngomong istri saya langsung masuk bahasa teologianya menginjili, bahasa teologianya, tapi bahasa progamnya dia perkenalkan Yesus kepada maknya itu. Lalu keluar mulutnya, mama mau percaya terima Yesus. Dia singkat aja, akhirnya apa? Yang tadinya anaknya juga sudah jadi Kristen, dia tidak mau dengar anaknya. Tapi setelah istri itu tanya dengan dia kata, iya saya mau. Gitu.
Anak saya sudah sering kali cerita dengan saya, ngajak saya ke gereja, tapi saya nggak mau ke gereja. Saya punya cara ibadah. Dia kebetulan Konghucu, seperti itu. Nah, singkat aja, dia percaya terima Tuhan. Ya. Istri saya, almarhum, lihat itu, saya masih ada di rumah, langsung cerita. Bapak saya almarhum juga, mama saya juga ada, langsung udah cerita, Mak, Pak, itu maknya sudah percaya terima Tuhan. Kita datang ke samping mau berdoa buat dia. Jadi bapak saya almarhum dan mama saya juga, kami pergi. Itu mengucap syukur. Langsung maknya itu bilang, saya bukan ikut anak saya sekarang, saya ikut Yesus. Puji Tuhan. Sampai sekarang kami masih punya hubungan, saya pindah ke Kota Baru. Tapi manakala kami ke sana, kalau dia tahu kami datang ke rumah kami yang di sana, dia pasti langsung keluar. Pak Pendeta, mampir ya. Dan itu oleh karena apa? Sang kasih itu sudah ada dalam dirinya. Yesus sudah ada di dirinya. Supaya dia lebih enjoy beribadah, saya tidak bawa dia di mana saya bergereja. Karena gereja saya di mana saya bergereja, mayoritas umatnya adalah dari pedalaman orang Dayak. Supaya dia enjoy, saya arahkan ke gereja yang mayoritas sama dengan dia. Puji Tuhan. Itu yang terjadi. Dan masih banyak lagi pengalaman lain, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau kita lakukan saat ini. Kita sudah berjemaat di sini, jemaat ini, gereja di sini sudah 20 tahun. Ke depan, Pak Pendeta, maaf saya beri masukan. Yuk kita buat program target. Berapa orang yang kita bawa dalam 1 tahun? Orang baru. Karena kita sudah menikmati kasih Tuhan. Bisa jadi 5 tahun ke depan, tidak lagi bisa beribadah di sini. Oleh karena apa? Sudah banyak orang yang menikmati kasih Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya berbagi kasih. Kita akan bisa mengasihi siapapun. Bahkan orang yang menampar pipi kiri kita, kita kasih pipi kanan. Kalau kita sudah memiliki kasih itu, yaitu Sang Juru Selamat kita. Manakala itu sudah menjadi milik kita, kita harus berbagi dengan orang lain. Tuhan pasti memberkati kita. Ya. Saya mau tutup dengan ini. Ini hanya pantun. Ya. Buat apa beli pepaya kalau tidak dibekasi? Buat apa mengaku orang percaya kalau tidak punya kasih? Iya. Amin. Betul ya? Buat apa kita ngaku orang Kristen, ngaku orang percaya, tapi kalau tidak memiliki kasih, senggol aja tersinggung, marah. Itu, apalagi mau bawa orang percaya ikut Tuhan. Jangan bilang ikut kita, ikut Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Kami bisa memiliki kasih itu. Manakala kasih Sang Juru Selamat kami ada dalam diri kami. Hari-hari kami bersama-sama dengan Dia. Dan kami akan mampu berbagi kasih dengan orang lain. Dan kami punya target ke depan. Membawa jiwa-jiwa baru untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.